Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Purcerima dengan NIM O1A1171139 kelas B. Di sini saya akan memaparkan UTS biokimia farmasi saya. Untuk yang pertama, ada istilah glikolisis, glikogenolisis, glikogenesis, metabolisme, katabolisme, dan anabolisme. Glikolisis merupakan rangkaian reaksi kimia penguraian glukosa atau proses pemecahan glukosa yang mempunyai 6 atom C menjadi asam pirufat yang mempunyai 3 atom C, NADH dan ATP. Pada proses glikolisis, setiap satu molekul glukosa diubah menjadi 2 molekul asam pirufat, 2 NADH dan 2 ATP. Untuk glikogenolisis adalah proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa sehingga dapat digunakan untuk memproduksi energi. Sedangkan glikogenesis merupakan pembentukan glikogen dari glukosa. Setelah makan beberapa saat, kadar glukosa darah akan mengalami peningkatan. Penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen dalam hati dan otot akan distimulasi oleh hormon insulin yang disekresikan oleh kelenjar pankreas. Hormon insulin ini nantinya akan menstimulasi enzim glikogen sintase untuk memulai proses glikogenesis. Sebaliknya, jika dalam keadaan lapar dan tidak ada asupan makanan, maka kadar glukosa dalam darah akan menurun dan terjadi proses glikogenolisis. Selanjutnya untuk istilah metabolisme. Metabolisme merupakan seluruh peristiwa reaksi-reaksi kimia yang berlangsung dalam sel makhluk hidup. Reaksi kimia ini akan mengubah suatu zat menjadi zat lain. Metabolisme terdiri atas dua proses, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah proses penyusunan energi kimia melalui sintesis senyawa-senyawa organik, atau dengan pengertian lain, anabolisme merupakan pembentukan molekul-molekul kompleks menjadi molekul-molekul sederhana, contohnya respirasi. Sedangkan katabolisme adalah proses penguraian dan pembebasan energi dari senyawa-senyawa organik melalui proses respirasi. Semua reaksi tersebut dikatalisis oleh enzim, baik oleh reaksi yang sederhana maupun reaksi yang rumit. Kemudian, buktikan atau tunjukkan bahwa proses metabolisme glukosa secara aerob menghasilkan energi lebih besar dibanding anaerob. Untuk tahap awal metabolisme konversi glukosa menjadi energi di dalam tubuh akan berlangsung secara anaerob melalui proses yang dinamakan glikolisis. Proses ini berlangsung dengan menggunakan bantuan 10 enzim yang berfungsi sebagai katalis di dalam sitoplasma yang terdapat pada sel eukariotik. Inti dari keseluruhan proses glikolisis adalah untuk mengkonversi glukosa menjadi produk akhir berupa pirufat. Pada proses glikolisis, satu molekul glukosa yang memiliki 6 atom karbon pada rantainya akan terpecah menjadi produk akhir berupa 2 molekul pirufat yang memiliki 3 atom karbon. Proses ini berjalan melalui beberapa tahapan reaksi yang disertai dengan terbentuknya beberapa senyawa antara lain seperti glukosa 6-fosfat dan fruktosa 6-fosfat. Selain akan menghasilkan produk akhir berupa molekul pirufat, proses glikolisis ini juga akan menghasilkan molekul ATP serta molekul NADH. 1 NADH sama dengan 3 ATP. Molekul ATP yang terbentuk ini kemudian akan diekstrak oleh sel-sel tubuh sebagai komponen dasar sumber energi. Melalui proses glikolisis ini, 4 buah molekul ATP dan 2 buah molekul NADH menjadi 6 ATP akan dihasilkan, serta pada awal tahapan prosesnya akan mengonsumsi 2 molekul ATP sehingga total 8 buah ATP akan terbentuk. Respirasi anaerob merupakan respirasi yang tidak menggunakan oksigen. Dalam respirasi anaerob ini, gula memang dipecah untuk mendapatkan energi, namun pemecahan gula ini tidak berlangsung secara lengkap karena tidak adanya oksigen. Pemecahan gula yang tidak sempurna membuat respirasi anaerob hanya menghasilkan energi yang lebih sedikit dibanding dengan hasil respirasi aerob. Jumlah energi yang dihasilkan dari respirasi anaerob adalah 2 ATP. Energi terpaut 36 energi jauhnya dengan respirasi anaerob. Respirasi dengan oksigen. Hasil dari respirasi anaerob ini juga bukanlah karbon dioksida dan air seperti pada respirasi aerob, namun berupa asam laktat. Asam laktat ini nantinya harus dipecah menjadi air dan karbon dioksida oleh oksigen. Ini menyebabkan adanya hutang oksigen yang harus dilunasi setelah respirasi anaerob terjadi. Penumpukan asam laktatlah yang membuat nyeri otot setelah olahraga berat, juga membuat kita bernafas lebih cepat.
untuk melunasi utang oksigen pada respirasi aerob. Kemudian untuk hubungan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lipid. Hasil akhir pencernaan lemak yang berupa gliserol akan memasuki jalur metabolisme karbohidrat melalui reaksi antara glukosa dan pirufat. Gliserol pirufat masuk jalur metabolisme karbohidrat. Sementara itu, hasil akhir pencernaan lemak yang berupa asam lemak akan mengalami beta oksidasi menjadi unit-unit yang terdiri atas dua karbon atau 2C. Setiap unit 2 karbon ini akan mengikat satu molekul KOA menjadi molekul asetil KOA yang dapat masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat. Gliserol dapat diubah menjadi glukosa atau pirufat tergantung kebutuhan sel akan energi. Demikian halnya asetil KOA jika sel tidak membutuhkan energi, maka asetil KOA yang berasal dari beta oksidasi akan disintesis kembali menjadi komponen lemak. Karbohidrat pun jika berlebihan akan diubah menjadi lemak yang disimpan di jaringan lemak di bawah kulit atau yang dinamakan dengan jaringan adiposa. Kemudian energi dihasilkan dari metabolisme lemak lebih tinggi dibanding energi yang diperoleh dari metabolisme karbohidrat. Lemak menghasilkan energi paling tinggi jika dibandingkan dengan karbohidrat dan protein, yaitu setiap gram mengandung 9 kilokalori. Hasil pemecahan lemak dari makanan adalah asam lemak dan gliserol. Lemak di dalam tubuh akan dioksidasi melalui metabolisme beta oksidasi sehingga membentuk trigliserida yang akan menjadi bahan cadangan bahan bakar utama tubuh. Selain dari trigliserida, hasil pemecahan asam lemak yang lain seperti badan keton digunakan sebagai sumber energi di jantung dan otak. Di otak, badan keton adalah sumber penting dari energi saat berpuasa. Semua dari hasil energi yang inilah yang nantinya akan digunakan untuk beraktivitas dan juga berpikir. Tahap awal dari metabolisme energi dari lemak adalah melalui proses pemecahan simpanan lemak yang terdapat di dalam tubuh, yaitu trigliserida. Trigliserida dalam tubuh ini disimpan dalam jaringan adiposa serta di dalam sel-sel hati. Trigliserida yang tersimpan ini akan dikonversikan menjadi asam lemak dan gliserol melalui proses yang dinamakan lipolisis. Kedua molekul yang dihasilkan melalui proses ini akan mengalami jalur metabolisme yang berbeda dalam tubuh. Gliserol yang terbentuk akan masuk ke dalam siklus metabolisme untuk diubah menjadi glukosa atau juga asam pirufat. Asam lemak yang terbentuk akan dipecah menjadi unit-unit kecil melalui proses yang dinamakan beta oksidase untuk kemudian menghasilkan energi atau ATP di dalam mitokondria sel. Proses beta oksidasi ini berjalan dengan adanya oksigen serta membutuhkan karbohidrat untuk menyempurnakan pembakaran asam lemak. Asam lemak umumnya berbentuk rantai panjang yang terdiri dari sekitar 16 atom karbon akan dipecah menjadi unit kecil yang terbentuk dari 2 atom karbon. Tiap unit 2 atom karbon yang terbentuk dapat mengikat satu molekul KOA untuk membentuk asetil KOA. Molekul asetil KOA ini kemudian masuk ke dalam siklus asam sitrat dan diproses untuk menghasilkan energi seperti halnya molekul asetil KOA yang dihasilkan melalui proses metabolisme energi glukosa dan atau glikogen. Kemudian penyakit terkait gangguan metabolisme karbohidrat atau metabolisme lipid. Penyakit yang terkait dengan gangguan metabolisme karbohidrat contohnya diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan gangguan metabolisme karbohidrat kronik dan selanjutnya terjadi perubahan metabolisme protein dan lemak ditandai dengan hiperglikemia. Peningkatan kadar glukosa serum yang disebabkan oleh penurunan jumlah insulin, penurunan efek insulin atau keduanya. Diabetes mellitus merupakan suatu kumpulan gejala yang timbul pada seseorang yang disebabkan adanya peningkatan kadar glukosa darah akibat kekurangan insulin, baik absolut maupun relatif. Secara umum diabetes dibedakan menjadi dua jenis, yaitu diabetes tipe 1 dan tipe 2, namun ada juga diabetes gestasional. Diabetes disebabkan karena adanya gangguan dalam tubuh sehingga tubuh tidak mampu menggunakan glukosa darah ke dalam sel sehingga glukosa menumpuk dalam darah. Pada diabetes tipe 1 terjadi ketika tubuh tidak mampu memproduksi insulin dalam jumlah yang cukup sehingga glukosa atau gula yang dikonsumsi tidak dapat diolah. Kemudian, sedangkan pada diabetes tipe 2, gangguan ini terjadi akibat tubuh tidak efektif menggunakan insulin sebagaimana mestinya atau kekurangan hormon tertentu yang relatif dibandingkan kadar glukosa darah.
Kadar glukosa yang tinggi ini dapat merusak pembuluh darah kecil di ginjal, jantung, mata, dan sistem saraf sehingga mengakibatkan berbagai macam komplikasi. Di luar itu, diabetes juga dapat terjadi di masa kehamilan atau biasa disebut dengan diabetes gestasional. Untuk cara mengatasi diabetes mellitus ada terapi non-farmakologi dan terapi farmakologi. Terapi non-farmakologi ini prinsip penata laksanaan diabetes mellitus secara umum itu ada 5 sesuai dengan konsensus pengelolaan diabetes mellitus di Indonesia tahun 2006 untuk meningkatkan kualitas hidup pasien diabetes mellitus. Tujuan penata laksanaan diabetes mellitus ini adalah jangka pendek untuk hilangnya keluhan dalam dan tanda diabetes mellitus, mempertahankan rasa nyaman dan tercapainya target pengendalian glukosa darah. Untuk jangka panjang, tercegah dan terhambatnya progresivitas penyulit mikroangiopati, makroangiopati, dan neuropati. Tujuan akhirnya adalah pengelolaan turunnya morbiditas dan mortalitas diabetes mellitus. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan pengendalian glukosa darah, tekanan darah, berat badan, dan profil lipid melalui pengelolaan pasien secara holistik dengan mengajarkan perawatan mandiri dan perubahan perilaku seperti menghindari makanan berkadar glukosa tinggi atau berlemak tinggi, meningkatkan makanan tinggi serat, melakukan olahraga secara teratur, diet, berhenti merokok, berhenti mengonsumsi alkohol, menjaga kesehatan kaki, dan mencegah kaki terluka. Memeriksa kondisi kesehatan mata secara rutin. Kemudian untuk terapi farmakologi diberikan bersamaan dengan pengaturan makanan dan latihan jasmani atau gaya hidup sehat. Terapi farmakologi terdiri dari obat oral dan bentuk suntikan atau insulin. Yang pertama, diberikan obat anti-hiperglikemi oral. Berdasarkan cara kerjanya, obat anti-hiperglikemi oral dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama, golongan sulfonylurea, dia itu bekerja dengan cara meningkatkan sekresi insulin. Kemudian ada glinid, dia bekerja dengan cara meningkatkan sekresi insulin. Kemudian metformin menekan produksi glukosa dan menambah sensitivitas terhadap insulin. Kemudian penghambat alfa glukosidase, dia itu cara kerjanya menghambat absorpsi glukosa. Kemudian tiazolidion, dia itu menambah sensitivitas terhadap insulin. Kemudian penghambat DPP IV, dia itu meningkatkan sekresi insulin serta menghambat sekresi glukagon. Kemudian ada penghambat SGLT2, yaitu menghambat reabsorpsi glukosa di tubuli distal di ginjal. Kemudian untuk terapi farmakologi yang diberikan secara suntikan insulin, insulin dapat digunakan untuk mengobati hiperkalemia karena pada dasarnya insulin menyerap kalium di dalam sel. Ada lebih dari satu jenis pilihan pengobatan insulin. Insulin dikategorikan menurut beberapa lama obat itu bekerja. Contohnya insulin yang bekerja cepat yaitu biasa digunakan lispro dan glulisin. Untuk insulin kerja menengah biasa digunakan insulin isofan dan seng insulin. Kemudian untuk insulin kerja panjang biasa digunakan glargin insulin dan determir insulin. Untuk insulin kerja ultra atau panjang biasa digunakan degludec. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.